kajian kitab Bulughul Maram dan kita masih pada pembahasan kitabus shalah. Kita sudah sampai pada bab tentang salat jamaah. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah bahwasanya kalau imam itu mengimami orang banyak, maka hendaklah bacaannya tidak terlalu panjang, ya sekitar wasyamsi, al-a'la, al-ala atau al-lail. Kalau imam mengetahui bahwasanya para makmum adalah orang-orang yang sudah biasa sholat lama, maka diperbolehkan imam untuk sholatnya dipanjangkan. Karena meskipun Rasulullah menyuruh untuk pendek, tapi praktiknya beliau sendiri kalau imami panjang. Mari kita lihat hadisnya yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Nasai. Kata kuncinya bis-shaffat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini Ibnu Umar bercerita, karena adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit-takhfif, menyuruh supaya imam meringankan, ya, jangan panjang-panjang. Wa ya'ummuna, tetapi beliau mengimami kami bis-shaffat, dengan surat As-Shaffat. Surat As-Shaffat itu surat yang ke-37 sebelum surat Shaff. Itu kalau saya lihat itu halamannya ada 7 halaman. Nah 7 halaman kalau untuk salat maghrib berarti rakaat pertama 4 halaman, rakaat kedua 3 halaman. Ini lama sekali. Salat isya 4 halaman sama 3 halaman, ini lama sekali. Nah, maka Nabi, kenapa beliau itu mengimami dengan lama? Karena beliau mengetahui bahwa makmumnya sudah terbiasa salat lama. Tapi kalau makmumnya itu orang-orang yang biasa, maka hendaklah disesuaikan. Itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya dalam kitab saya nomor 405. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah salatnya Nabi bin Nas bersama orang banyak, wa huwa maridun, sementara beliau sedang sakit. Qalat Aisyah mengatakan, fajaa, Nabi datang, hatta jalasa, sehingga beliau duduk, an yasari Abi Bakrin, pada bagian kirinya Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar jadi imam. Fakana, maka adalah Nabi yusalli bin nas, salat bersama manusia, maksudnya mengimami manusia, jalisan dengan duduk, wa Abu Bakrin, sementara Abu Bakar qaiman, dengan berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin, Abu Bakrin mengikuti bisalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtadin nasu, sementara orang banyak mengikuti bisalati Abi Bakrin, salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis yang saya ceritakan dulu, bahwasanya Nabi salat dengan duduk, tetapi para jamaah salatnya dengan berdiri. Jadi ceritanya begini, Nabi kan sakit, maka beliau di kamar, tidak keluar untuk mengimami jamaah. Maka Sayyidina Abu Bakar maju untuk menjadi imam dalam kondisi berdiri karena semuanya sehat. Kemudian di tengah-tengah salat jamaah, Nabi merasa bahwa dirinya ringan, maka beliau masuk ke masjid. Nah, begitu Nabi masuk ke masjid, orang-orang pada memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Nabi datang. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar pengen mundur. Nah, oleh Nabi disuruh tetap berada di depan. Kemudian Rasulullah berada di kirinya Abu Bakar. Ini Nabi, ini Abu Bakar. Nah, berarti kan imamnya Nabi, ya, karena makmum itu berada di kanan imam kalau dia sendirian. Nah, maka akhirnya yang berada di mihrab ini, di depan ini 2 orang, Nabi di kiri, kemudian Abu Bakar di kanan. Nah, maka imamnya 2. Nah, maka di sini disebutkan apa? Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi. Abu Bakar mengikuti salat Nabi, karena Abu Bakar sebagai imam, sebagai makmum. Maka Nabi sebagai imamnya. Wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin, sementara orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar. Maksudnya gimana? Maksudnya Abu Bakar mengeraskan lagi bacaan takbirnya. Jadi Nabi takbir misalnya, ya Allahu Akbar, suaranya pelan karena sakit. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar melanjutkan dengan suara yang keras, Allahu Akbar. Nah, kemudian para jamaah mengikuti takbirnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka Nabi gerak, kemudian Sayyidina Abu Bakar gerak, misalnya ruku. Nah, kemudian orang-orang baru bergerak ruku.
Maka dari sini juga kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya kalau imamnya itu duduk seperti Nabi tadi ya, karena sakit, maka jamaahnya kalau mereka sehat tetap berdiri. Karena buktinya Nabi tidak menyuruh mereka untuk duduk. Dan ini adalah pada kejadian sakit Nabi yang terakhir. Maka kita ambil yang terakhir. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau imamnya itu suaranya tidak keras, maka makmum boleh untuk mengeraskan. Yang biasa disebut sebagai apa itu ya istilahnya itu dalam bahasa Arabnya, muballigh. Jadi muballigh itu makmum yang menyampaikan suaranya imam supaya didengar oleh yang lain. Nah, muballigh ini sunnahnya hanya ketika dibutuhkan. Imamnya suaranya enggak keras, maka diperlukan ada muballigh. Nah, ini sunnah muballigh. Tapi kalau yang dilakukan seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu bid'ah seperti itu. Suaranya sudah keras, mic-nya sudah bagus nih. Kemudian masih ada muballigh sehingga takbirnya keras 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bid'ah. Maka jangan tiru-tiru, jangan ikut-ikutan Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Nih. Ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan bid'ah bukan saya ya, para ulama yang mengatakan bid'ah dalam kitab-kitab mereka sudah mengingkari, tapi memang para ulama itu tidak punya kekuatan, mereka hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa mengubah. Hadis 406, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza apabila amma mengimami ahadukum salah satu kalian annas kepada para manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Kenapa disuruh meringankan? Fa inna karna fihim, pada mereka as-shaghir, ada anak kecil nggak mungkin bisa lama. Wal kabir, orang tua juga nggak kuat lama. Wad dhaif, orang lemah misalnya orang sakit lemah. Wadal hajah, dan orang yang punya hajat, misalnya musafir atau apapun yang punya hajat nih. Fa idza shalla wahdahu, maka apabila dia salat sendiri, falyusalli, maka hendaklah dia salat kaifa syaa, bagaimanapun dia sukai, bagaimanapun dia kehendaki. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya imam ketika menjadi imam itu hendaklah memperhatikan jamaahnya. Kalau jamaahnya ada orang-orang lemah seperti ini, disebutkan oleh Nabi ada 4 orang. Pertama, anak kecil. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, orang yang lemah, misalnya sakit. Yang keempat, orang yang punya hajat. Nah, 4 orang ini semuanya terkumpul dalam satu ilah atau satu sebab, yaitu tidak mungkin mereka bisa sholat lama. Nah, maka kalau imam melihat di antara para jamaah ada yang tidak bisa sholat lama karena sebab-sebab yang disebutkan tadi, hendaklah imamnya kemudian mempercepat. Cepatnya ini ya cepat yang wajar, bukan misalnya rakaat pertama membaca Yasin, Allahu Akbar, rakaat kedua membaca Toha, Allahu Akbar, yaitu sudah sah, tetapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca satu surat tapi yang pendek gitu. Mari kita lihat bagaimana praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meringankan salatnya ketika ada satu sebab. Hadis diriwayatkan Bukhari. Inni la aqumu fi shalah, sungguh saya berdiri di dalam salat. Uridu an utawwila fiha, saya ingin memanjangkan salat karena melihat para sahabatnya orang-orang yang mereka biasa salatnya panjang. Fa asma'u buka as-sabi, tapi lalu saya mendengar tangisan bayi. Fa atajawwaz fi salati, maka saya pun meringkas salat saya, mencepatkan. Karahiyata an asyqa ala ummi, karena saya khawatir, saya tidak suka kalau memberatkan ibunya. Ibunya ikut salat jamaah, bawa bayi, bawa anak, anaknya nangis. Nah, ini pasti pikirannya sudah kacau nih. Nah, maka Nabi pengen untuk meringankan salatnya supaya ibunya itu segera selesai salat, kemudian nanti bisa mengambil anaknya. Nah, maka boleh meringankan salat dengan sebab-sebab tertentu seperti ini. Kemudian dari kalimat terakhir ini, falyusalli kaifa syaa, kalau salat sendiri silahkan salat bagaimanapun dia inginkan. Ini sekaligus kata ulama menunjukkan bahwasanya semua rukun salat itu boleh dipanjangkan. Sujudnya panjang sampai 10 menit, boleh. Rukuknya panjang sampai 10 menit, boleh.
I'tidal panjang sampai 10 menit boleh. Duduk di antara dua sujud panjang sampai 10 menit, semuanya boleh. Ini maksud saya membantah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan namanya i'tidal enggak boleh panjang. Namanya duduk di antara dua sujud enggak boleh panjang. Kata mereka dua rukun ini adalah dua rukun yang pendek, harus pendek, tidak boleh panjang. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau panjang bisa batal salatnya. Nah ini jelas penjelasan yang tidak benar. Karena Nabi SAW kalau sujud ketika salat tahajud lama, ketika i'tidal salat tahajud juga lama, lamanya seperti rukuknya seperti berdirinya. Nah, berarti semuanya panjangnya itu semisal. Kalau berdirinya lama maka rukuknya lama, i'tidalnya lama dan seterusnya. Dan maka dalam hal ini memang kita tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa i'tidal harus pendek, duduk di antara dua sujud harus pendek. Itu enggak ada dalil yang kuat untuknya. 407. Wa an Amr bin Salamah qala abi, berkata bapak saya yaitu Salamah, ji'tukum, aku datang kepada kalian, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadapan Nabi, haqqan, yang sebenar-benarnya Nabi. Jadi dia setelah ketemu Nabi dia yakin ini Nabi benar, ini bukan Nabi palsu. Qala, dia mengatakan, Nabi bersabda, fa idza, maka apabila hadaratis shalah, telah tiba salat, falyu'adzin, maka hendaklah adzan, ahadukum, salah satu kalian, wal ya'ummakum, dan hendaklah mengimami kalian, aktsarukum qur'anan, yang paling banyak di antara kalian Qur'annya. Qala, fanadharu, maka mereka melihat, falam yakun, maka tidak ada, ahadun, seorang pun, aktsara Qur'anan, yang lebih banyak Qur'annya, minni, daripada saya, maksudnya hafalannya. Faqaddamuni, maka mereka pun memajukan saya, yaitu menjadi imam. Wa ana, padahal saya ibnu sittin, anak usia 6 tahun, au sab'i sinin, atau usia 7 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini untuk bab imam menunjukkan bahwasanya satu, imam itu hendaklah dipilih yang terbanyak hafalannya. Karena di sini Nabi jelas mengatakan aktsarukum, paling banyak Qur'annya, yaitu hafalannya. Tapi sudah kita bahas kemarin bahwasanya paling banyak Qur'annya maksudnya apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang katakan paling banyak hafalannya, ada yang katakan paling banyak fahamnya terhadap Quran itu. Dan sudah kita bahas dulu bahwasanya diutamakan yang lebih paham daripada yang hafal. Karena kalau cuma hafal, itu hafalan itu hanya diperlukan pada saat berdiri saja. Ketika rukuk, sujud dan seterusnya sudah enggak perlu hafalan lagi. Tetapi kalau paham, maka pahamnya salat ini diperlukan dari awal salat sampai akhir salat. Bagaimana kalau terjadi sahwi, bagaimana kalau ada terjadi kelupaan dan sebagainya. Ini perlu kepahaman. Nah, sehingga yang didahulukan adalah yang lebih paham. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya ibnu sittin au sab'in, anak usia 7 tahun untuk menjadi imam. Dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Paling bagus di sini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i katakan anak usia 7 tahun kalau sudah mumayyiz, maka dia boleh menjadi imam, baik itu sholatnya sholat fardu maupun itu sholatnya sholat sunnah, sama aja. Sholat tarawih diimami anak usia 7 tahun, enggak apa-apa kalau dia sudah mumayyiz. Kemudian sholat fardu 5 waktu diimami 7 tahun, enggak ada masalah. Dalam kasus ini imamnya imam sholat wajib. Karena di sini Nabi mengatakan fa idza hadaratis shalah falyu'adzin. Kalau tiba sholat adzan, berarti kan sholat 5 waktu diimami anak usia 7 tahun, enggak apa-apa, sah. Kalau mazhab Hambali membedakan. Kalau anak ini mengimami sholat fardu, enggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, boleh. Ini saya pernah dengar dari siapa itu yang di Jakarta itu? Ustadz siapa yang dari Arab tinggalnya di Jakarta? Siapa? Nah, Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir katakan kalau untuk ngimami sholat fardu enggak boleh. Tapi sholat sunnah boleh. Nah itu wajar beliau fatwanya begitu. Kenapa? Dia dari Saudi. Saudi itu mazhabnya mazhab Hambali rata-rata. Tapi di sini yang paling bagus bukan mazhab Hambali, yaitu mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh menjadi imam salat fardu, ya. Karena hadisnya jelas sekali, fa idza hadaratis shalah, ini salat fardu, falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Tapi syaratnya tadi ya, harus mumayyiz.
Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana sholat, mana bukan, sehingga sholatnya sudah genah. Kalau ada anak kecil sholat toleh, kemudian gerak-gerak, nah itu berarti belum mumayyiz dia, belum bisa membedakan mana sholat, mana olahraga. Kalau dia sudah paham, pasti sholatnya akan tenang, menghadap ke arah kiblat sesuai dengan aturan, nah itu boleh jadi imam. Anak usia 7 tahun zaman dulu itu sudah pada mumayyiz, Pak. Sekarang itu belum tentu, Pak. Maka kata-kata 7 tahun ini jangan jadi patokan, ya. Yang jadi patokan adalah mumayyiz atau tidak. Kalau zaman dulu 7 tahun sudah mumayyiz, tetapi sekarang bisa jadi belum. Saya lihat anak saya yang pertama, dia sudah 7 tahun, Zaidan itu. Tapi menurut saya untuk jadi imam belum. Kenapa? Sholatnya masih kayak gitu tadi, gerak-gerak, toleh-toleh, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia ngotot, pokoknya yang imam saya, Umi di belakang. Dia sholat maghrib tidak mau ke masjid, pilih di rumah, tapi katanya yang imam saya. Bacanya juga surat-surat panjang, tapi biasanya kalau dia minta jadi imam itu sholatnya genah, Pak. Kalau jadi makmum, nah sholatnya baru nggak genah, kadang-kadang toleh-toleh dan sebagainya. Nah, tapi biasanya diakali oleh istri saya, dia tetap di belakang ya karena dia minta di depan. Nah, maka istri saya di belakang tapi niatnya bukan sebagai makmum, pura-pura aja makmum, ya udah kamu imam, tapi berada di belakang sholat sendiri. Nah, itu kalau kita mau mengatasi anak kita yang minta jadi imam, begitu caranya. Tapi kemudian dari hadis ini, perhatikan kalimatnya. Kalau sudah tiba sholat, maka adzan. Apa maksudnya sudah tiba sholat? Menurut guru kami, Buya Yahya, beliau mengatakan kalau sudah waktu sholat tiba, maka adzan. Maka beliau pernah kajian seperti ini, dari ba'da maghrib kajian sampai jam 8 malam. Berarti kan isyaknya diundurkan ya, Pak. Nah itu ketika jam 7 beliau katakan berhenti dulu kajian, adzan dulu. Ini sunnahnya kata beliau. Nah berarti beliau itu memaknai arti ini, hadaratis shalah, sholat tiba, itu maksudnya waktu sholat tiba. Hadara waktu sholat. Ini takdirnya atau penjelasannya menurut beliau. Tapi ternyata memang para ulama berbeda. Ada juga yang mengartikan hadaratis shalah itu adalah hadara as-shalah, salatnya yang tiba. Jadi perbuatannya yang tiba. Artinya kalau mau salat ya adzan. Kalau belum mau salat maka belum adzan. Jadi misalnya diundur isyaknya jam 8. Nah, maka berarti adzannya nanti jam 8. Nah, maka di sini saya belum mengetahui mana yang lebih kuat pendapatnya. Intinya kata-kata hadaratis shalah, salat tiba itu bisa dua makna. Bisa maksudnya adalah perbuatan salatnya yang tiba atau waktu salatnya yang tiba. Kalau kita pahami waktu salatnya yang tiba berarti adzan dulu meskipun salatnya agak mundur. Tapi kalau kita pahami perbuatan salatnya yang tiba, maka berarti adzannya mundur. Tapi kalau melihat bahwasanya adzan itu fungsinya adalah untuk memberitahu masuknya waktu salat, maka lebih tepatnya adzan itu dikumandangkan pada waktu sudah masuk. Maka jam 7 ya adzan, kalau sudah masuk waktu isya. Meskipun salatnya nanti jam 8. Karena kalau kita ubah-ubah waktu adzannya itu kadang-kadang bisa menjadi rancu untuk masyarakat. Ini jam 8 kok adzan apa ini? Jam 9 kok adzan apa? Nah, menjadi rancu ya. Supaya tidak menjadi rancu seperti itu, maka adzannya pas waktunya saja. Kemudian di sini Nabi mengatakan wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, yang menjadi imam yang paling banyak Qur'annya. Tapi kalau yang adzan ahadukum, salah satu kalian, salah satu. Berarti ini menunjukkan bahwa imam itu lebih utama daripada muadzin. Karena kalau menjadi imam harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau menjadi muadzin tidak ada syaratnya. Pokoknya salah satu aja. Dan ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, mana lebih utama, muadzin atau imam. Tapi kesimpulan akhirnya menurut saya bahwa muadzin itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh imam, tetapi imam juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh muadzin. Itu ringkasnya. Mari kita lihat bagaimana Nabi bicara tentang para muadzin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-muadzinun, orang-orang muadzin, atwalun nasi a'naqan, orang yang paling panjang tengkuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ini zahirnya muadzin sama imam itu lebih utama apa? Muadzin. Para imam, para muadzin, semua manusia nanti kumpul pada hari kiamat. Nah, paling panjang tengkuknya itu adalah muadzin, bukan imam. Imam kalah panjang tengkuknya. Nah, apa yang dimaksud paling panjang tengkuknya? Maksudnya adalah talat a'naquhum li alla yanaluhum dzalikal karbu wal 'arab. Sebagian ulama mengartikan nanti di padang mahsyar itu kita akan dikumpulkan di bawah matahari yang sangat dekat sekali, sehingga keringat kita ini semuanya banyak sekali bercucuran. Ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai mulut, ada yang sampai hidung. Nah, susah kalau sampai hidung untuk nafas. Nah, maka Allah bikin tengkuknya muadzin ini panjang. Mohon maaf, kayak jerapah panjang. Nah, sehingga dia tidak terkena apa? Keringat tadi. Ini menurut sebagian para ulama, meskipun banyak tafsiran ya, tapi sebagian ulama katakan begitu. Dan ini masuk akal karena ketika dia azan itu dia menggunakan tenggorokan. Tenggorokannya bekerja untuk azan sehingga mungkin sampai serak dan sebagainya. Nah, maka dibalas oleh Allah, ini tenggorokannya dipanjangkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aman dari keringatnya tadi. Hadis 408. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, mengimami suatu kaum, aqra'uhum, yang paling qari' di antara mereka, paling paham li kitabillah, terhadap kitabullah. Fa in kanu, maka jika adalah mereka fil qiraati, di dalam masalah qiraah, sawaan, sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Islam ini paling inti Quran, nomor 2 sunnah. Itu yang harus kita pelajari. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau mereka dalam masalah hadis juga sama, setingkat, selevel, fa aqdamuhum hijrah, maka yang paling dahulu di antara mereka hijrahnya, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka hijrahnya juga sama, selevel, fa aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu di antara mereka masuk Islamnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sinnan, usianya, itu yang lebih tua usianya. Nah, jadi urutannya itu yang pertama paling paham, Pak. Dan ini termasuk sunnah yang sudah lenyap di Indonesia. Di Indonesia itu rata-rata, ya tidak rata-rata ya, banyak saya melihat bahwasanya imam itu dipilih yang tua. Ini salah. Tua kalau paham nggak ada masalah. Tua bacaannya jelek. Sementara ada anak-anak muda yang karena mereka di pesantren, akhirnya mereka paham agama, kemudian bacaannya bagus, hafalannya 30 juz. Nah, ini mestinya yang maju adalah para pemuda tadi, bukan orang-orang tua. Maka suatu masjid mestinya ada takmir dan mestinya ada musyawarah. Kalau masjid tidak ada takmir, yakin pasti rusak, amburadul. Kalau masjid ada takmir tetapi tidak ada musyawarah, sama juga bisa amburadul. Karena kalau takmir tidak musyawarah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, urusan kaum mukminin itu adalah musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu dimusyawarahkan. Maka kalau musyawarah, insyaallah bisa bagus kondisi masjid itu. Siapa yang semestinya berhak menjadi imam, siapa yang semestinya tidak berhak menjadi imam. Kadang-kadang dimajukan sebagai imam hanya karena tokoh saja, sementara bacaannya jelek. Pernah ada kasus, Pak, kasus retak antar takmir. Kenapa? Karena salah satu takmir ada yang paling kuat memberikan dana, akhirnya dia sering dimajukan sebagai imam, padahal bacaannya orang genah, ragu-raguan. Nah, maka sebagiannya ada yang tidak setuju, ini bacaan kayak begini nggak sah. Wah, akhirnya kacau, kemudian pecah, akhirnya apa? Takmirnya jadi pisah, tidak akur lagi. Terus masjid itu jadi sepi, sampai saat ini saya lihat sepi. Karena apa? Ya tadi aturannya nggak jelas. Nah, mestinya ada musyawarah,
kemudian dengan musyawarah itu disesuaikan dengan Quran dan Sunnah, maka akan jadi aturan yang bagus. Tapi kita lanjutkan, hadisnya belum selesai tadi. Wala ya'ummanna, dan betul-betul janganlah menjadi imam ar-rajulu, seseorang, ar-rajula, kepada orang lain, fi sultanihi, di dalam kekuasaan dia. Misalnya nih, masjid ini sudah ditetapkan misalnya imamnya Mas Eko. Nah, berarti ini wilayah atau kekuasaannya Mas Eko. Tidak boleh saya datang ke masjid ini tiba-tiba saya mengatakan, Mas Eko, antum mundur. Antum itu belum hafal Quran. Saya udah. Nggak boleh. Saya datang ke sini ya sebagai makmum. Saya sebagai pendatang, makmum. Kecuali kalau saya dimajukan. Nah, sejak dulu itu saya kalau pas ngajar di sini beliau majukan, ya akhirnya saya maju aja langsung. Tapi seandainya sholat biasa, ketika saya tidak mengajar, ya saya tidak boleh tiba-tiba maju, karena saya hanya dimajukan ketika saya ngajar saja. Kalau saya pas tidak ngajar, saya pas lagi mampir sholat duhur, ya saya di belakang. Saya tidak boleh tiba-tiba maju, nggak boleh, karena belum diizinkan. Maka sultan itu maksudnya kekuasaan itu begitu. Siapa yang sudah ditetapkan sebagai imam di situ, maka dia yang paling berhak. Wala yaq'ud, dan janganlah duduk fi baitihi, pada rumahnya seseorang, ala takrimatihi, pada tempat duduk khususnya, illa bi'izni, kecuali dengan izin pemilik rumah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kadang-kadang orang punya rumah itu kan ada kursi tamu, ada kursi untuk dia. Kursi untuk dia biasanya yang satu itu. Kursi untuk tamu biasanya yang agak panjang, bisa untuk bertiga, berempat, dan sebagainya. Nah, kita sebagai tamu tidak boleh tiba-tiba langsung duduk di tempat yang biasanya diduduki oleh pemilik rumah tadi. Itu namanya takrimah, ya. Itu adalah tempat khusus dia, harus dengan seizin dia. Kemudian 409, wali Ibnu Majah min hadits Jabir, wala ta'ummanna, dan betul-betul janganlah menjadi imam imra'atun, seorang wanita, rajulan, kepada laki-laki. Ini hadisnya memang derajatnya dhaif, ya. Maka saya kasih tanda garis bawah di sini. Ini tanda dhaif. Tetapi isinya sahih. Wanita tidak boleh menjadi imam lelaki. Maka salat jamaah yang menjadi imam adalah akhwat, makmumnya para jamaah laki-laki, ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang pernah melakukan orang-orang Amerika, mereka karena sering menyamakan hak laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, maka akhirnya kemudian mereka membolehkan wanita jadi khutbah Jumat, kemudian imam Jumat. Ini semuanya tidak sesuai syar'i. Seluruh para ulama sepakat bahwasanya wanita tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki, kecuali pendapat janggal dari sebagian kecil ulama. Imam Tabari misalnya berpendapat. Nah, di sini belum saya tampilkan, ya. Mestinya di sini saya tampilkan nomor 1 pendapat al-jumhur, bahwasanya mereka tidak membolehkan hal itu. Kemudian At-Tabari membolehkan. Tapi ini pendapat janggal, pendapat syadz, sehingga tidak usah kita pedulikan. Wanita itu tempatnya selalu di belakang dalam masalah salat jamaah. Tidak pernah kita temukan di masa Nabi wanita mengimami laki-laki. Padahal Nabi mengajari kita, shallu kama ra'aitumuni usolli. Contoh misalnya hadis yang menunjukkan wanita itu selalu di belakang. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita paling belakang. Maka saf wanita itu mestinya memulainya dari belakang. Kalau belakang sudah penuh, depannya sudah penuh, depannya lagi gitu. Ini caranya dari belakang dulu. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek adalah saf yang paling depan. Nah, wanita itu meskipun di belakang, kalau safnya paling depan, paling dekat dengan laki-laki, itu paling jelek. Apalagi kalau wanita ini berada di depan laki-laki, nah itu tambah jelek lagi, tambah bid'ah itu. Itu tambah apa? Tidak sah, karena tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka yang mengatakan wanita boleh mengimami laki-laki, mereka juga ulama. Dan namanya ulama, kalau mereka berpendapat itu punya dalil. Tapi mari kita lihat dalilnya. Dalilnya tidak begitu kuat menjelaskan kepada hal itu. Kata kuncinya ahla dariha. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yazuruha fi baitiha, biasa menziarahi Ummi Waraqah. Ummi Waraqah ini sahabat Nabi perempuan. Wa ja'ala laha muadzinan. Nabi menjadikan bagi Ummu Waraqah seorang muadzin, yu'adzinu laha, yang mengadzani untuk dia. Wa amaraha, dan Nabi memerintahkan Ummu Waraqah anta umma, untuk menjadi imam ahla dariha, pada penghuni rumahnya. Nah, ini kata-kata ahla dariha, penghuni rumah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti perempuan boleh mengimami laki-laki. Tapi ini pendapat ini tidak benar. Dulu di masa Nabi, semua sahabat itu sholatnya di masjid, nggak ada yang di rumah. Sehingga kalau dikatakan ahla dariha, penghuni rumahnya, itu pasti penghuni rumah yang perempuan atau yang anak-anak, yang tidak ke masjid. Karena memang perempuan itu lebih afdalnya sholatnya di rumah. Di masjid boleh, tapi kalau pengen afdal di rumah. Sehingga di sini Ummu Waraqah tidak ikut ke masjid, dia pilih sholat di rumah, tetapi dia minta muadzin. Nah, akhirnya Nabi buat seorang muadzin untuk dia, tapi azannya di dalam rumah, okay? Karena sholat jamaah juga, tapi jamaahnya hanya jamaah perempuan dan anak-anak, okay? Sehingga laki-laki tidak ada yang bermakmum di situ, karena di masa Nabi semua sahabat tidak ada yang tertinggal dari sholat jamaah. Berikutnya lagi, wala a'rabiyun, orang Arab Badui tidak boleh mengimami muhajiron, seorang muhajir. Ini kalau dalam konteks sekarang adalah orang yang awam, jangan mengimami orang-orang yang ahli ilmu. Nih, ada komunitas pesantren, nih, orang-orang berilmu kan. Nah, yang imam jangan orang awam. Nih. Kalau orang awam yang imami orang-orang awam yang lain. Nih. Makanya sering saya katakan, saya jadi imam di beberapa masjid mau, tetapi kalau di pesantrennya Ustadz Syihab, saya nggak mau suruh jadi imam. Pernah saya ikut daurah di pesantrennya Ustadz Syihab, beliau memajukan saya, Ustaz, antum maju. Saya katakan selama di sini ada Ustadz Syihab dan guru-guru yang lain, saya nggak mau, karena mereka ahli Quran semuanya. Mereka Qurannya sudah bersanad sampai Nabi SAW dan mempelajari Quran bertahun-tahun sampai pergi ke Suriah untuk pelajari Quran. Nah, kalau saya kan pelajari Quran ya sekedar sudah khatam 30 juz saja sama guru, tetapi tidak memperdalam seperti mereka. Nah, maka orang awam jangan mengimami orang-orang ahli ilmu. Okay? Ahli ilmu adalah diimami oleh ahli ilmu juga. Kemudian wala fajirun, demikian juga orang yang pendosa, ahli dosa, jangan mengimami mukminan, orang yang beriman. Hadis sanadnya lemah, tetapi ini memang sebuah aturan yang benar. Orang yang fajir, misalnya orang yang suka minum minuman keras, jangan jadi imam untuk orang beriman. Tetangga kita yang nggak pernah sholat jamaah ke masjid, tapi kalau Ramadan muncul, maka Ramadan muncul, padahal dia suka minum minuman keras, nah, supaya kita besarkan jiwanya, suruh ngimami, jangan. Gitu. Kalau dia mau baik dulu, mau jadi ahli ilmu dulu, silahkan nanti jadi imam. Pernah ada cerita seorang teman saya mengatakan, ada orang yang dulunya orang jelek lah dulunya, tatonya banyak, kemudian tobat, Pak. Ya karena sudah tobat, akhirnya kemudian baik, akhirnya jadi imam. Sebagian imamnya banyak, salah satunya beliau. Nah, suatu saat khatibnya tidak datang, maka akhirnya yang jadi khatib bapak tadi itu tadi. Ketika sudah naik mimbar, dia bingung mau ngomong apa, lupa semuanya. Udah disiapkan, tapi karena belum pernah khutbah naik mimbar langsung lupa kabeh. Nah, begitu lupa, maka dia ngomong misuh-misuh di atas mimbar tadi. Misuh-misuhnya muncul gara-gara dulu pernah jadi orang jelek gitu, sisa-sisa jeleknya masih ada. Nah, kalau seperti itu jangan jadikan imam, itu nanti akan rusak gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan ahli bid'ah nih. Bagaimana kalau fajirnya ini adalah ahli bid'ah? Boleh enggak jadi imam untuk yang tidak ahli bid'ah? Nah, ini yang sering orang salah paham dalam hal ini. Gitu. Ada yang tidak mau sholat jamaah lagi, kenapa? Karena imamnya sudah nyalek. Kalau nyalek itu berarti sudah musyrik, karena demokrasi adalah syirik, berarti dia kafir, maka dia salatnya tidak sah, tidak boleh bermakmum kepadanya. Ini salah paham seperti ini. Mari saya bacakan dalam kitab Subulus Salam. Pemahaman seperti itu ada, tapi pemahaman kelompok mana tuh? Tulis imamatul fasik. Kalau yang imami orang fasik gimana?
Wa hadza aidan yadullu aidan ala annahu la ya'umul fajir wa huwa al-muba'id fil ma'asi mu'minan. Orang yang melakukan maksiat-maksiat jangan mengimami orang beriman. Wa ila hadza dhahabatil hadawiyah. Inilah pendapat Hadawiyah. Fashtaratu adalata man yusalli khalfah wa qalu, mereka para Hadawiyah berpendapat la tasihhu, tidak sah imamatul fasik, kalau diimami oleh orang yang fasik atau pelaku maksiat-maksiat tadi. Ini pendapatnya siapa? Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah itu siapa? Al-Hadawiyah itu satu kelompok dari kelompok Syiah. Jadi orang-orang Syiah berpendapat bahwa imam tidak boleh fasik, alias kalau imamnya fasik salatnya enggak sah. Nah, kalau jumhur ulama tidak begitu, Ahlus Sunnah enggak begitu. Nah, silahkan pilih panjenengan. Pilih Ahlus Sunnah atau Syiah. Yang Syiah niki Syiah. La tasihhu, tidak sah imamatul fasik kalau diimami oleh orang fasik. Wa dhahabat Syafi'iyah, sementara mazhab Syafi'i berpendapat, wal Hanafiyah, mazhab Hanafi berpendapat, bahkan juga mayoritas para ulama berpendapat ila sihhati imamatihi, sah diimami oleh orang yang fasik. Memang tidak semestinya orang fasik jadi imam, semestinya. Tetapi kalau diimami orang fasik gimana? Kita sebagai makmum itu sholatnya sah enggak? Itu yang jadi masalah. Jadi ada dua masalah. Masalah yang pertama, kita jangan memajukan orang fasik. Itu sudah sepakat para ulama, jangan. Tapi kalau masalah kedua, bagaimana kalau diimami orang fasik? Sah enggak kita di belakangnya? Nah, di sini dalilnya bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, sihhatis salati khalfa kulli barrin, sah salatnya di belakang orang yang baik, wa fajir, atau orang yang fajir, illa annaha kullaha dha'ifah. Tapi memang hadis-hadisnya dhaif yang menunjukkan bahwasanya salat di belakang orang fajir salatnya sah, itu memang hadisnya dhaif. Tetapi karena masalah ini semuanya tidak punya dalil yang sahih, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Ini kaidah ya, harus dihafalkan ini. Siapapun yang salatnya sah, maka dia sah menjadi imam. Siapapun yang salatnya sah, maka sah menjadi imam. Alias jamaahnya tadi, jamaahnya sah salatnya, semuanya sah. Wa ayyada dzalika fi'lus sahabat, itu dikuatkan oleh perbuatan para sahabat. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tarikh dari Abdul Karim bahwasanya dia mengatakan, saya menemukan 10 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusallun, mereka semuanya salat khalfa, di belakang a'immatil jawr, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Contohnya siapa pemimpin zalim? Hajjaj bin Yusuf. Dia sudah membunuh 200.000 umat Islam. Bayangkan Pak, membunuh 200.000 umat Islam, jadi imam. Para makmumnya adalah para sahabat Nabi. Gak ada yang pergi ke rumah kemudian mengatakan kafir ini, maka kita tidak salat di belakangnya, gak ada. Nah, sekarang gara-gara nyoblos saja dianggap kafir, gara-gara nyalek aja dianggap kafir. Saya bukan berarti setuju dengan orang yang nyalek loh Pak. Saya mengatakan kalau ada orang sudah ngaji seperti kita ini kok nyalek, ini berarti orang mudeng ngaji ini. Ngaji ini gagal. Yang ngaji pun rampung pun mudeng, gak akan mau nyalek. Guru saya Ustaz Mu'in mengatakan itu adalah dunia fitnah, nyalek itu. Beliau waktu itu mengatakan, saya waktu itu belum nikah, pas ngaji sama beliau. Beliau mengatakan, kalau suatu saat antum temukan saya nyalek, berarti saya sudah mikirnya gak benar. Nanti tolong saya diingatkan. Nah, itu pesannya Ustaz Mu'in. Karena itu adalah dunia fitnah. Nah, maka kesimpulannya, kalau udah paham ngaji Quran Sunnah, gak bakal nyalek. Kalau nyalek itu berarti belum paham nih. Kon baleni meleh ngaji nih. Qur'ane Sunnah baleni meleh, belum paham berarti. Tapi kembali ke sini ya. Yusalluna, sahabat-sahabat Nabi salat khalfa a'immatil jawr, di belakang imam-imam yang zalim. Bahkan salah satunya Hajjaj bin Yusuf yang membunuh 200.000 umat Islam. Padahal kalau kita lihat sabda Nabi tentang membunuh orang muslim gimana Pak? Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang muslim adalah kafir. Nah, ini Hajjaj tidak hanya perang nih. Niki sampai membunuh nih. Membunuh 200.000 umat Islam, kafir ping 200.000.
tetapi tetap saja sah menjadi imam karena kafir di sini bukan untuk memvonis pelakunya, tetapi untuk memvonis perbuatannya. Qitaluhu, memeranginya, ini kan perbuatan. Kufrun adalah perbuatan kafir. Nabi tidak mengatakan orang yang memerangi muslim berarti dia orang kafir, enggak begitu. Tapi yang divonis oleh Nabi adalah perbuatannya. Nah, sering orang itu salah paham, memvonis perbuatannya lalu memvonis orangnya, itu enggak benar. Demokrasi syirik, perbuatan demokrasi. Berarti yang ikut campur dalam demokrasi musyrik kabeh, kafir, murtad kabeh. Wah, ini se-Indonesia bisa kafir nih, Pak. Banyak yang ikut campur dalam demokrasi, baik hanya nyoblos ataupun yang lainnya. Nah, menurut teori mereka nyoblos itu juga kafir semua. Kenapa? Karena itu syirik. Pokoknya ikut-ikutan syirik kabeh. Nah, itu nggak benar. Kalau nyoblos ini masih pembicaraan lain, tidak perlu kita bahas di sini karena kita sedang bahas kitab salat ya. Tapi ringkasnya bahwa imam orang fasik itu makmumnya adalah sah mazhab Ahlus Sunnah. Adapun orang-orang Syiah mengatakan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.